Pemirsa, Komisi 3 DPR mengusulkan pembentukan Panja Netralitas Polri pada pemilu 2024. Pembentukan panja ini berkaitan dengan pengawasan netralitas Polri karena ada dugaan personal Polri mendukung parpol tertentu hingga terlibat dalam pemasangan baliho partai politik. Kita akan ulas bersama dengan anggota Kompolnas Yusuf Warsim dan juru bicara TPN Ganjar Mahfud yang juga merupakan caleg DPR Partai Perindo Dapil Jawa Barat Tama Satria Langkun yang masih kami juga tunggu kehadirannya bersama kami sore hari ini. Tapi saya ke Mas Yusuf terlebih dahulu. Selamat sore Mas Yusuf, Assalamualaikum. Mas Yusuf. Waalaikumsalam. Selamat sore Mbak Fani, salam sehat. Oke. Suara saya cukup jelas, Mas Yusuf? Jelas. Oke, baik. Oke, Mas Tama juga kabarnya juga sudah bergabung ya. Mas Tama, selamat sore. Halo, selamat sore Pak Yusuf, Mbak Fani. Baik, terima kasih Mas Tama atas waktunya sore hari ini. Saya kalau gitu langsung saja ke Mas Tama ya. Mas Tama. Ya, halo. Oke, ini kan sebenarnya memang laporan terkait dengan dugaan ketidaknetralitasan Polri muncul dari juru bicara TPN ya sebelumnya. Yang ini juga tentunya menjadi pembicaraan di rapat Komisi 3 DPR kemarin juga. Seperti apa bukti-bukti atau fakta-fakta yang dikumpulkan sampai dengan saat ini? Ya, sejauh ini tentu saja terkait dengan informasi terus kita kumpulkan ya, karena dari TPN sendiri apapun informasinya, kemudian juga apapun catatannya tentu akan kita kumpulkan. Karena ini tidak hanya terkait dengan Polri, tapi saya rasa ada banyak hal gitu ya Mbak Fani ya. Jadi memang sejauh ini kita terus ya menyimpan informasi-informasi yang kemudian memang datang. Dan saya rasa tidak hanya dari TPN, rekan-rekan di kelompok masyarakat sipil pun juga saya rasa demikian gitu ya. Oke, tapi dari pengumpulan atau proses pengumpulan bukti-bukti tersebut ke arah mana? Apakah dugaan pelanggaran ini cukup kuat? Ya, saya rasa soal dugaan tentu kan ini sesuatu yang pasti kami kumpulkan ya. Kami simpan begitu ya, terkait dengan seperti apa informasinya. Tentu saja itu akan dibahas secara internal. Tentu saja itu akan kemudian kami kumpulkan informasi-informasinya. Oke. Menurut Mas Tama sendiri panja atau ya panja mengenai atau panja yang akan mengawal netralitas Polri ini urgent nggak? Mas Tama? Oke, kita sambil mencoba kembali untuk menghubungi Tama Satria Langkun. Saya ke Mas Yusuf Warsim. Mas Yusuf, bagaimana dengan tanggapan Kompolnas ketika muncul muncul wacana untuk membentuk Panja Netralitas Polri? Apakah dengan begini ya tadi sisi netralitas Polri, terus bagaimana sikap Polri terutama untuk pesta demokrasi ini dipertanyakan? Terima kasih Mbak Fani. Kalau soal panja itu adalah kewenangan DPR, itu Kompolnas. Kami menghormati DPR dan DPR sendiri juga memiliki fungsi pengawasan terhadap Polri. Tentu itu kami hormati dan kami ya itu kewenangan DPR. Jadi Kompolnas sendiri tidak bisa ikut campur dalam soal itu. Kompolnas dalam penyelenggaraan pemilu 2024, sebagaimana pemilu-pemilu sebelumnya, karena Kompolnas berfungsi sebagai pengawas eksternal, integritas dan kinerja Polri, maka kami tentu mengawasi pelaksanaan tugas pengamanan penyelenggaraan pemilu. Nah, pemilu-pemilu sebelumnya seperti Pilkada serentak tahun 2020, pemilu 2019, Polri itu mendapatkan apresiasi berbagai semua pihak bahwa pelaksanaan pemilu Pilkada itu berjalan aman dan damai, itu diapresiasi. Nah, ini menjadi modal bagi Polri tahun 2024 ini yang terus kami yakinkan bahwa tugas dan tanggung jawab utama penyelenggaraan pemilu itu adalah pengamanan. Soal netralitas, itu kalau ada masalah tentu akan menimbulkan masalah dalam pelaksanaan tugas pengamanan. Nah, jadi
kami sendiri terus mengawasi terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas pengamanan itu sendiri. Sebenarnya Polri itu sendiri kekurangan personil, sehingga kalau ada pekerjaan yang membuat tidak netral dengan kekurangan personil itu tentu akan bermasalah pelaksanaan tugas pengamanan itu. Walaupun demikian, soal netralitas itu sendiri karena sudah menjadi amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri yang mengharuskan dia netral dalam berpolitik, maka itu kita awasi kalau memang ada temuan-temuan dalam data dan bukti-bukti yang bisa menjelaskan bahwa ada ketidakterlibatan, ada ketidaknetralan, ya Kompolnas bisa menerima pengaduan itu dan juga bisa disampaikan langsung ke pihak pengawas internal, nanti kita dorong. Tapi sejauh ini dalam pantauan Kompolnas, karena kami terus di daerah mengawasi pelaksanaan tugas pengamanan itu, soal baliho-baliho misalnya, kami malah melihat yaitu bagian dari tugas tidak satu baliho tertentu yang itu diturunkan karena belum masa waktunya atau tidak sesuai dengan tempatnya. Malah kita lihat yang ada itu kita lihat tidak satu parpol atau satu pasangan, semuanya ada di situ. Jadi karena kita melihat semuanya ada di situ, yang katakanlah yang dicopot bersama aparat pemerintah daerah, tidak dalam arti satu baliho tertentu, ada baliho-baliho yang bisa merepresentasikan semua pasangan. Itu yang kami pantau, Mbak Fani. Mas Yusuf, kalau pencopotan sih memang harusnya benar ya, kalau sesuai dengan Undang-Undang Kepemiluan belum saatnya kampanye, maka pencopotan baliho wajar untuk dilakukan. Tapi ini ada dugaan pemasangan baliho parpol justru oleh oknum kepolisian. Sejauh ini kami pantau masih dalam bentuk informasi yang beredar di media. Kompolnas sendiri belum menerima informasi dalam bentuk data yang disampaikan masyarakat, sehingga kami terus melakukan pemantauan, koordinasi, dan kami sendiri juga telah menyampaikan perlu diklarifikasi secara publik oleh pihak kepolisian soal isu ada pemasangan baliho parpol tertentu, apakah benar demikian. Itu sementara kami pantau, Mbak Fani. Oke, saya kembali ke Mas Tama. Mas Tama, dugaan pelanggaran oleh atau dugaan ketidaknetralan polisi, ya ada beberapa pemasangan baliho parpol justru yang dilakukan oleh oknum polisi ini tidak hanya muncul dari TPN Ganjar Mahfud tapi juga dari partai lain. Bagaimana? Ya tentu kalau terkait dengan fungsi-fungsi pengawasan ya Mbak Fani, saya rasa hampir terjadi di semua tempat ya. Memang terkait dengan pencopotan baliho seperti yang tadi disampaikan begitu ya. Nah itu kan kita juga sudah ada videonya, misalnya ketika di satu tempat itu dipasang, kemudian di tempat yang sama dari partai lain tidak dicopot, dari Ganjar Mahfud itu dicopot. Itu ada beberapa, kami ada videonya juga, itu terjadi di beberapa tempat. Ya memang ini menjadi isu yang hari ini menjadi perhatian publik ya. Terkait dengan isu Polri dan segala macam, itu juga hampir sebagian besar itu ditayangkan oleh media pemberitaan, dan saya rasa itu menjadi informasi-informasi yang perlu diawasi. Dan menurut saya terkait dengan fungsi-fungsi pengawasan, panja, itu menurut saya sesuatu yang biasa. Kalau kita lihat soal mekanisme tentu kita kembalikan kepada DPR RI karena ini adalah ranahnya mereka, dan itu kan juga usulan disampaikan oleh beberapa rekan-rekan di parlemen, tidak hanya di Komisi 3 tapi juga di Komisi 1. Jadi seingat saya terkait dengan isu netralitas TNI pun juga itu disampaikan. Jadi saya rasa ini sesuatu yang biasa karena memang informasi-informasinya itu sudah ada di pemberitaan. Meskipun demikian tentu saja ini semua pihak yang kemudian punya informasi, punya data, dikumpulkan, diverifikasi, dan kalau memang nanti dianggap kuat dan berdasar tentu harus kita sampaikan. Jadi saya rasa ini adalah upaya-upaya begitu dari peserta pemilu, dari masyarakat, dari negara untuk memastikan agar pemilu tetap berjalan dengan baik. Demikian Mbak Fani. Oke, tapi menurut Mas Tama, kondisi saat ini memunculkan urgensi untuk dibentuknya panja tersebut tidak? Ya, kalau soal urgensi itu kembali kepada DPR RI ya, karena ini kan usulan dari mereka dan kemarin pun juga sudah dibahas, dan saya rasa itu menjadi poin-poin bagian dari pengawasan. Jadi saya rasa ini hal-hal yang biasa saja begitu ya. Jadi upaya-upaya ada tim kerja yang kemudian dilakukan secara terbatas untuk memastikan bahwa
perangkat-perangkat negara tetap bekerja sebagaimana mestinya. Demikian, Mbak Fani. Baik, Mas Tama. Saya kembali ke Mas Yusuf. Mas Yusuf, pertanyaan mengenai netralitas polisi ini saya perhatikan hampir setiap kali bisa saja muncul gitu, atau sudah muncul setiap kali pesta pemilu dilaksanakan. Tanggapan Anda bagaimana? Apakah memang pertanyaan tersebut cukup beralasan muncul terutama dari masyarakat? Yang paling penting, Mbak Fani, Kompolnas kami menjadi terdepan di dalam mengawasi dan memastikan Polri netral dalam pemilu 2024. Yang kedua, soal ketidaknetralan itu juga nanti, ya tidak hanya Polri, aparatur sipil negara, termasuk TNI, itu juga bisa menjadi sesuatu hal yang bisa diperselisihkan di Mahkamah Konstitusi ketika nanti hasil pemilunya katakanlah ditemukan ada data tidak netralan, kan itu bisa menjadi bukti untuk bisa membatalkan hasil pemilunya karena dianggap ada keterlibatan aparat secara struktur dan masif. Nah, itu. Oleh karena itu, sebelum itu terjadi, kami sekali lagi yang terdepan untuk bisa memastikan Polri netral, namun belajar dari pemilu-pemilu sebelumnya karena sudah diapresiasi bahwa penyelenggaraan pemilu itu aman dan damai. Agar aman dan damai, tentu Polri pasti harus netral. Karena kalau tidak netral, nanti keamanannya bermasalah. Itu Mbak Fani. Tapi kan itu kita bicara mengenai atau secara hukum di Mahkamah Konstitusi, apalagi kalau misalnya muncul dalam konteks sengketa pemilu. Kalau dalam internal Polri-nya sendiri, sanksi seperti apa yang bisa dikenakan untuk oknum-oknum yang menyalahi netralitas ini? Ya, kalau di internal tadi sudah saya sebutkan, apabila itu memang ada nanti oknum yang melakukan pelanggaran tidak netral, norma di dalam kode etik profesi Polri itu sudah jelas, wajib netral, dilarang terlibat dalam politik praktis. Ya, tentu akan diproses dalam kode etik profesi nanti. Tentu itu semuanya kita tidak harapkan. Kami terus mendorong di bawah, di Polres, di Polsek, karena sudah ada STR Kapolri netralitas itu, maka itu harus dijunjung tinggi, tegak lurus. Itu Mbak Fani. Saya kembali ke Mas Tama. Mas Tama, kenapa ya? Lagi-lagi berangkat dari pertanyaan masyarakat. Kenapa setiap tahun pemilu masyarakat jadi harus mempertanyakan netralitas dua lembaga ini, terutama untuk Polri yang lebih sering berurusan dengan masyarakat? Saya rasa hampir semua, Mbak. Jadi memang kalau dalam konteks pemilu, dia tidak hanya bicara soal Polri, dia nggak hanya bicara soal TNI, tapi hampir semua. Kalau kita bicara angka misalnya, terkait dengan ASN, itu ada belasan ribu laporan yang kemudian bicara soal netralitas dalam konteks penyelenggaraan pemilu. Mungkin sekitar 421 yang kemudian diproses oleh KASN kerjasama dengan Bawaslu. Jadi saya rasa ini sesuatu yang memang muncul hampir setiap tahun. Tentu saja kita tidak bisa alergi kemudian melihat ini, kemudian juga kita pesimis bahwa kemudian ini akan tidak netral. Saya rasa tetap kita harus mengedepankan azas praduga tidak bersalah, yang kemudian kita juga harus dukung lembaga-lembaga tersebut untuk bekerja sesuai dengan porsinya. Nah, hal ini kemudian tetap kita harus jaga, kemudian juga lembaga-lembaga yang secara eksternal selain panja dari Komisi 3, Komisi 1, ada Kompolnas yang saya rasa juga sudah bekerja begitu untuk memastikan soal netralitas. Jadi saya rasa semua instrumen memang harus bekerja ekstra keras begitu ya pada pemilu kali ini, karena memang dalam konteks pelaksanaan pemilu, Pak Presiden hari ini sedang menjadi sorotan, begitu ya. Jadi ketika kemudian instrumen di bawahnya itu kemudian bekerja tidak sesuai dengan perintah dari Pak Presiden, tentu saja ini akan menimbulkan banyak pertanyaan, banyak komplain dari masyarakat. Dan saya rasa ini juga sesuatu yang terus kita kawal prosesnya. Jadi siapapun yang punya informasi, yang punya keterangan soal isu tidak netral, saya rasa sekarang sudah ada kanal-kanalnya. Jadi DPR juga partisipasi lewat panjanya, kemudian kita juga punya Kompolnas, kalau ada informasi kita disampaikan kepada Kompolnas juga, kita juga bisa kepada Bawaslu dan lain sebagainya. Jadi saya rasa ini adalah upaya dari instrumen-instrumen negara yang ada dimaksimalkan agar fungsi-fungsi pengawasan terkait dengan jalannya pemilu ini bisa semakin baik lagi.
Oke. Boleh, Mas Tama boleh ke Kompolnas besok kan, kita sama-sama mengapa. Siap. Oke, bisa langsung dilaksanakan ya pertemuan antara Mas Tama. Tentu saja pasti ya ke komunikasi, karena saya juga salah satu secara kerja kelembagaan ya paling sering berkomunikasi dengan Kompolnas ya, khususnya dengan kasus-kasus perlindungan anak begitu ya. Ada banyak yang kita minta tolong sama Kompolnas. Kalau ada misalnya kepolisian yang perkaranya macet tanpa pertimbangan yang jelas, kita Kompolnas pasti. Itu sering sekali. Jadi saya rasa memang sinergi antar lembaga ini menjadi penting begitu ya, untuk mengawasi lembaga-lembaga negara yang sekarang sedang mendapatkan sorotan, Mbak Fani. Jadi komplain ini kan bukan datang dari peserta pemilu saja, tapi ada budayawan sudah bicara panjang lebar, ada kemudian kelompok musisi, kemudian juga ada kelompok ulama dan lain sebagainya. Jadi saya rasa ada banyak yang sedang menyoroti. Tentu pandangan-pandangan tersebut itu harus dikasih kanal ya. Di DPR sudah ada, eksternal ada Kompolnas, di internal juga kepolisian pasti terima juga, di luar pun juga ada Bawaslu dan lain sebagainya. Demikian Mbak Fani. Baik, sinergi itu yang menjadi sebuah kunci ya. Baik, terima kasih Mas Tama dan juga Mas Yusuf Warsim atas waktunya dalam Sindo sore hari ini. Salam sehat selalu, sampai jumpa. Terima kasih Mas Tama, Mbak Fani. Sama-sama.